Selamat pagi Pak Untung, perkenalkan nama saya Viola Valencia dengan NRP 31030220034. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perundungan atau bullying. Yang pertama, apa sih bullying atau perundungan itu? Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis oleh seseorang terhadap seseorang yang merasa tidak berdaya. Selanjutnya ada ciri-ciri dan akibat bullying. Ciri-ciri bullying sendiri adalah ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki pelaku dan korban perundungan. Yang kedua, ada akibat atau dampak bullying, yaitu mengalami penderitaan, depresi yang berkepanjangan, dan parahnya adalah bunuh diri. Perundungan dianggap terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain. Perundungan dapat diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya seperti tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan sebagainya. Ada 3 komponen perundungan berupa orang. Yang pertama ada pelaku. Pelaku utama biasanya yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku biasanya memiliki emosi yang meledak-ledak, kuat, dan bersifat besar. Yang kedua, korban. Korban umumnya memiliki fisik yang kecil dan kepercayaan diri yang rendah. Dan yang terakhir ada saksi. Terdapat 2 macam saksi dalam perundungan. Saksi pertama biasanya saksi akan mendukung atau membantu pelaku. Sedangkan saksi kedua biasanya hanya diam dan bersikap acuh. Selanjutnya kita kembali ke dampak bullying, yaitu yang pertama ada dampak emosional dan dampak psikologis. Korban bullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Mereka mungkin merasa malu, tak berdaya, dan terisolasi. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial. Yang kedua ada perubahan perilaku. Akibat bullying, korban seringkali mengalami perubahan perilaku seperti penarikan diri, kemarahan, agresi, atau perilaku merusak. Mereka juga mungkin kehilangan minat pada kegiatan yang mereka sukai sebelumnya. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh melakukan bullying. Yang pertama, efek jangka panjang. Bullying dapat menimbulkan bekas jangka panjang pada korban. Dalam beberapa kasus, korban bullying mungkin mengalami dampak negatif pada hubungan interpersonal, kepercayaan diri, dan pengembangan sosial mereka hingga masa dewasa. Bullying sendiri juga dapat menciptakan lingkaran setan, di mana korban bisa saja menjadi pelaku bullying di masa depan. Yang kedua, lingkungan yang tidak aman. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sosial lainnya. Hal ini dapat mengganggu kedamaian, hubungan antar individu, dan menghambat perkembangan komunitas yang sehat. Yang ketiga yaitu melanggar aturan dan hukum. Bullying seringkali melanggar aturan dan kebijakan di berbagai institusi, termasuk sekolah dan tempat kerja. Di banyak negara, ada undang-undang yang melarang tindakan bullying dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis perundungan. Jenis perundungan yang pertama yaitu perundungan verbal. Adalah perundungan berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melewati batas. Korban bullying akan mengalami dampak seperti trauma atau sakit hati. Efek buruk lainnya adalah timbulnya perasaan takut pada diri korban untuk berbicara dan mengemukakan pendapat ke orang-orang di sekitarnya. Jadi perundungan verbal ini bisa berupa kayak mengolok-olok nama panggilan kita. Yang kedua ada perundungan fisik. Perundungan fisik adalah bentuk bullying di mana seseorang menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Ini melibatkan tindakan langsung seperti pukulan, tendangan, gigitan, dorongan, tusukan, atau penggunaan benda-benda fisik yang untuk melukai, mengintimidasi korban. Jadi ini tuh kayak yang membekas di badan kita, di fisik kita gitu. Perundungan seksual. Perundungan seksual adalah bentuk kekerasan atau intimidasi yang melibatkan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, tidak pantas, atau merugikan secara seksual terhadap seseorang. Ini mencakup berbagai macam tindakan yang melibatkan unsur seksual yang dipastikan atau tidak disetujui, termasuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, atau pelecehan non-fisik. Yang keempat ada perundungan cyber. Segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Tindakan perundungan online ini dapat menyebabkan stres yang signifikan, terutama anak muda. Selain merasakan stres, mereka yang mengalaminya juga dapat merasakan malu, sakit hati, bahkan ketakutan. Orang ini kerap menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. Contoh nyatanya ada di artis-artis Korea yang misal kayak mereka belum debut, terus mereka udah dapat hate comment dan berujung ke bunuh diri. Yang kelima ada perundungan relasional. Perundungan relasional merupakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja
untuk mencoba merendahkan, mengisolasi, atau merusak hubungan interpersonal dengan orang lain. Pelaku melakukan perundungan relasional dengan tujuan mengucilkan atau mengasingkan seseorang dari hubungan sosial agar korban dijauhi atau tidak disukai oleh orang lain dan berakhir dijauhi. Dan yang terakhir ada perundungan prejudice. Perundungan jenis ini macam-macam. Bullying yang didasari pada prasangka pelakunya terhadap seseorang dari ras, agama, atau suku. Anak yang menjadi korban perundungan prasangka ini biasanya memiliki ciri sosial dan budaya yang berbeda dengan kelompok mayoritas di sekitarnya. Dampak dari prejudice bullying bisa berupa perasaan tidak nyaman dan merasa dikucilkan hanya karena perbedaan yang dimilikinya. Biasanya ini perbedaannya kayak antara Chinese dan Jawa, dominan misal Chinese, yang Jawa akan merasa dikucilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang bullying di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau tindakan kekerasan lainnya yang merugikan anak. Bullying dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 Ayat 2. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pers dilarang menyiarkan atau menulis atau menyebarkan berita atau informasi yang berpotensi menyebabkan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya ada pandangan agama saya, yaitu agama Kristen terhadap bullying. Tertulis pada Roma 14 ayat 3-4 berbunyi, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang berarti bahwa tidak satu pun di antara kita yang berhak menghakimi atau menganiaya sesama kita, sebab penghakiman datang dari Allah sendiri. Tetapi ia akan terus berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Contoh perundungan berdasarkan kisah nyata. Oke, hai, ini contoh nyata dan mungkin aku mau cerita sedikit aja ya. Ini kejadian waktu aku masih SMP dan permasalahannya tuh sebenarnya kecil. Jadi awalnya ada tugas kelompok dan salah satu anggota kelompok kita tuh nggak kerja. Terus aku diminta tolong sama bapak ketua buat ngehapus namanya. Dan ya karena aku yang ngehapus, aku yang kena. Jelas dia nggak terima, terus bawa-bawa temennya yang lain buat ngebully aku. Bullying yang aku dapat di sini tuh bullying fisik. Contohnya kayak waktu itu kursiku dikasih lem, terus ditawar di lobi sekolah. Ya dulu awalnya aku sih diam aja, sampai akhirnya aku ngeberaniin diri buat cerita sama orang-orang terdekat dan bener aja mereka bener-bener ngebantu aku buat ngelewatin itu semua. Jadi kayak buat kalian korban bullying, jangan takut buat cerita masalah kalian ke orang-orang terdekat, karena menurut aku bisa aja mereka bantu kalian ngelewatin itu semua. So buat kalian korban bullying tetap semangat and God bless you all. Sekian dari saya, terima kasih.